Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuratul Aulia, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dari STAI Mauizah Tanjung Jabung Barat, Jambi. Pada kesempatan kali ini mengikuti PKDP tahun 2025 yang diselenggarakan lewat UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini marilah kita simak video sumber pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan submateri perilaku konsumen. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen adalah mahasiswa mampu menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis. Selanjutnya indikatornya adalah untuk menganalisis bagaimana proses keputusan pembelian dan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, proses keputusan pembelian itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, yang kedua adalah pencarian informasi, yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yang keempat adalah keputusan pembelian, dan yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, pengenalan kebutuhan. Jadi pada pengenalan kebutuhan ini di mana proses pembelian suatu produk dimulai dari saat pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Contohnya, misalkan HP kita rusak ya. Kita butuh HP yang memorinya tidak cepat penuh dan kameranya yang bagus, bisa buat tugas kuliah dengan bagus tanpa drama. Nah, itu adalah contoh permasalahannya. Berarti kita butuh HP baru. Yang kedua adalah pencarian informasi. Setelah kita mengenal kebutuhan produk apa yang kita mau beli ya, masalahnya apa, kita langsung ke nomor 2, yaitu pencarian informasi. Nah, sumber informasi konsumen ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sumber pribadi, di mana sumber pribadi ini bisa berasal dari keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya. Kemudian ada sumber publik, kita dapatkan dari media sosial, media massa, dan e-commerce. Nah, tinggal kita cari nih, kita mau pakai sumber yang mana, ataukah kita combine sumber pribadi ataupun sumber publik, boleh banget. Yang ketiga ya, setelah tadi kita yang pertama ada pengenalan kebutuhan, masalah yang kita hadapi, kemudian yang kedua kita mencari informasi mau beli di mana ya. Baru kita yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Nah, setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi nih alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Kita analisis smartphone tadi, mulai dari mereknya, kualitasnya, harganya, tempat pembeliannya. Selanjutnya yang keempat adalah keputusan pembelian. Nah, akhirnya setelah kita menganalisis ya kemampuan kita di mana, harganya berapa, kita mau merek apa, kualitasnya seperti apa. Yang keempat inilah adalah keputusan pembelian. Nah, akhirnya kita membeli HP baru ya. Yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Setelah kita membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan nih evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Pada fase ini, konsumen akan memberikan feedback atau respon atas produk yang telah dibeli. Apakah konsumen puas ataupun tidak puas? Tadi adalah proses ya, 5 tahapan proses orang membeli sesuatu produk ya. Sekarang lanjut kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua ada faktor psikologi, yang ketiga adalah faktor sosial. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, faktor pribadi adalah faktor yang paling menentukan dalam pembelian produk. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik seperti situasi ekonomi ya. Situasi ekonomi ini contohnya ya, seorang direktur pastinya dari segi ekonomi ya, dia membeli mobil. Tapi kalau kita sebagai karyawan biasa biasanya hanya membutuhkan motor aja.
Kemudian dari segi gaya hidup. Nah, gaya hidup ini menentukan perilaku konsumen ya. Ada yang terbiasa dengan situasi gaya hidup mewah, ada yang biasa hemat. Selanjutnya situasi umur dan siklus hidup. Ketika kecil kita membutuhkan apa, ketika dewasa kita membutuhkan apa. Nah, selanjutnya ada faktor psikologi. Faktor psikologi adalah faktor dalam diri individu yang mempengaruhi pembelian seperti motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan. Yang pertama adalah motivasi. Nah, bagaimana motivasi ini kemudian membuat orang bisa melakukan pembelian produk atau jasa. Contohnya, seorang artis terkenal membutuhkan keamanan ekstra untuk menjaga dirinya. Dalam hal ini dia membutuhkan termotivasi untuk menyewa jasa bodyguard. Kedua ada persepsi nih. Persepsi ini seseorang mempunyai persepsi sendiri ya, contohnya bahwa produk smartphone yang bagus itu adalah iPhone. Ini adalah persepsi bagi sebagian orang. Selanjutnya ada yang namanya sikap ya, contohnya seseorang tidak menyukai durian, tidak akan membeli durian ya, walaupun duriannya lagi diskon, walaupun duriannya gratis ya, tidak akan tergiur karena dia tidak suka dengan durian. Nah, keyakinan ya, ketika seorang mempunyai kepercayaan yang tinggi misalnya terhadap benda yang membawa hoki, contohnya suka membeli batu akik karena percaya akan membawa keberuntungan. Selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial ini adalah perilaku konsumen yang juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti grup ya, pengaruh keluarga, kelas sosial, dan budaya. Nah, contohnya grup ya, misalkan nih ya, seorang wanita berkumpul ya, ibu-ibu arisan ya, berkumpul sedang membicarakan produk fashion yang terkenal. Biasanya saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga satu grup itu tasnya Gucci semua. Nah, itu adalah contoh faktor sosial, bagaimana seseorang, bagaimana grup bisa mempengaruhi keputusan pembelian produk atau jasa yang kita gunakan. Yang kedua adalah pengaruh keluarga. Contohnya nih, misalkan ada seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kemudian anak ya, mau pergi ke sebuah restoran. Nah, dari rumah si anak ini biasanya sudah memberikan rekomendasi nih. Ayah, ibu, nanti kita makan di A, tempat A, di restoran A atau di tempat restoran B kan. Karena di situ enak gitu ya. Biasanya nah, ini adalah contoh keluarga itu bisa mempengaruhi anggota keluarga yang lain dalam melakukan pembelian ataupun pemakaian produk ataupun jasa. Selanjutnya adalah kelas sosial ya. Kelas sosial ini contohnya ya, misalkan seorang miliarder. Miliarder ini ya, pastinya dia akan membeli suatu produk yang mahal. Karena gengsi dong, masa seorang miliarder ya ataupun direktur beli mobilnya yang biasa-biasa aja. Kemudian budaya. Di tengah maraknya budaya Jepang dan Korea yang sedang berkembang di Indonesia, tidak sedikit konsumen yang mulai membeli barang-barang dari negara tersebut. Nah, kita masuk ke kesimpulan nih. Kesimpulannya adalah mempelajari perilaku konsumen bagi perusahaan adalah memungkinkan perusahaan memahami dengan tepat kebutuhan dan keinginan pelanggannya, sehingga dapat membantunya untuk memuaskan pelanggan. Nah, kaitannya dengan moderasi beragama dalam hal ini adalah tetap saling menghormati, menghargai, serta toleransi terhadap sesama. Beli produk tidak memandang agama yang dianut agar negara terus bertumbuh mencapai tujuan pembangunan nasional. Terima kasih telah menyaksikan video sumber pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.